Setelah berlayar selama 34 jam, kapal Sirimau yang membawa Akbar tiba di pelabuhan Batu Licin, Kalimantan Selatan. Waktu berlabuh hanya 30 menit. Jumlah penumpang yang naik lebih banyak daripada yang turun. Tepat pukul 10 malam, kapal kembali berangkat. Makassar adalah tujuan selanjutnya. Perjalanan laut yang panjang menimbulkan rasa lelah dan jenuh. Sedikit gesekan mudah meledakkan emosi. Saya udah berapa kali naik Sirimau juga, si Dobon Solo, tapi nggak begitu. Saya nggak terima. Nanti dikasih ya. Sekarang. Ibu, penyampaian jangan begitu. Ini begini Bu, demi keselamatan. Anak saya jelas, yang saya pasang kipas angin, tapi saya tahu diri juga. Jadi kalau ini Kenapa kalian setiap kali kita nyolok, kalian cabut? Setiap kali kita nyolok, kalian cabut. Maunya kalian apa? Seorang ibu marah karena kabel listrik miliknya untuk menyalakan kipas angin diambil petugas. Petugas beralasan pemasangan kabel secara sembarangan bisa membahayakan listrik kapal. nanti dikasih. Ini barang saya. Mau kasih nggak? Mau kasih nggak? Memang prosedurnya penumpang itu nggak boleh ngecas secara berlebihan, Pak. Memang kita sediakan tempat ngecas, tapi tidak boleh lebih dari 2, ya kan? Gitu. Masalahnya kita khawatir kalau terjadi korslet listrik bisa kebakaran, nah, kan jadi repot semua nanti akhirnya, Pak. Lebih baik kita amankan, itu namanya stop kontak yang berlebihan itu. Nanti begitu penumpang itu turun kita kembalikan lagi, gitu. Larangan penggunaan listrik berlebihan sepertinya tidak berlaku di kafetaria kapal. Banyaknya saluran listrik yang rusak membuat penumpang terpaksa harus membayar untuk mengisi baterai telepon seluler mereka. Berlayar berhari-hari memang penuh suka dan duka. Penumpang juga harus menjaga kondisi fisik karena cuaca di laut yang tidak menentu mudah mengakibatkan gangguan kesehatan. Di dalam kapal berkapasitas penumpang 1.000 orang ini, hanya ada seorang petugas medis untuk melayani penumpang yang sakit. Kalau di kapal itu kita merangkap semuanya. Merangkap dalam arti kata sekalian jadi perawat, sekalian jadi bu bidan, sekalian jadi pak dokter. Kalau membantu persalinan, selama berlayar mungkin 200-an yang melahirkan di atas kapal. Misalnya ada pasien di luar, maksudnya di luar fasilitas yang kita punya, setiap pelabuhan terdekat kita akan merujuk pasien tersebut. Malam hari di jalur Pantura, rasa lapar mengusik Tolkani dan rombongan. Ya, sedep kayak dia kan. Enak ya. Pinter ya ngomongnya. Ya, orang Tegal yang ngomongnya kayak iyo. Ini ngomong apa? Tengah malam, Tolkani memacu sepeda motornya lebih kencang. Ia bersemangat karena kampungnya sudah semakin dekat. Losari Brebes. Alhamdulillah sampai sini nggak macet karena malam jam setengah 2 lebih kayaknya. Biasanya sih sampai sini nggak bisa jalan nih kalau siang. Ini udah sampai di kota Tegal. Tinggal terminalnya aja. Ini udah memasuki kota Tegalnya, kota Bahari. Berangkat dari sono jam 6 sampai sini jam 5. Hitung berarti 24 jam. Semuanya dari pagi sampai pagi lagi. Capeknya bukan main. Berakhir sudah perjalanan Tolkani melintasi jalur Pantura. Meski penat tak terperi, Tolkani bersyukur dapat tiba dengan selamat sampai di rumah. Perjalanan yang biasa cukup ditempuh 6 jam, harus dilaluinya selama sehari penuh. Sampai di rumah saya
Rumahnya ini apa adanya rumahnya. Salim, Pak. Gustaf masih memacu kendaraannya. Menjelang jam 1 pagi, mobil memasuki kota Palembang. Setelah menempuh perjalanan Jakarta-Palembang selama 22 jam, akhirnya mereka sampai di tujuan. Dalam kondisi normal seharusnya waktu tempuh hanya 12 jam. Perjalanan jauh yang melelahkan terbayar sudah. Di balik pintu, keluarga yang menantikan dengan cemas, menyambut penuh kehangatan. Dini hari, rombongan Wulan bersantap sahur di dalam kereta. Masih ada pedagang yang leluasa masuk kereta di beberapa stasiun, meski sudah ada larangan berjualan dalam gerbong. Ketika matahari terbit, kereta Mata Remaja memasuki wilayah Jawa Timur. Setelah menempuh perjalanan 15 jam, akhirnya kereta api Mata Remaja Lebaran tiba di stasiun Malang pukul 10 pagi. Teleponnya lupa, waduh, nggak wiki ya? Ya iki apa-apa, tapi ya karek sini tak baterai. Bisa jemput nggak? Wulan berpisah dengan dua rekannya untuk menuju rumah masing-masing. Assalamualaikum. Ya. Tak berapa lama, dua adik Wulan datang menjemput. Mereka langsung menuju daerah Sawo Jajar, tempat kediaman nenek Wulan. Kedatangan mereka langsung disambut nenek dan ibu Wulan. Setelah belasan jam yang meletihkan, Wulan segera beristirahat di bekas kamarnya dulu. Tinggal Akbar yang belum juga sampai tujuan, tapi ia tidak sendiri. Seisi kapal merasakan nasib yang sama. Termasuk awak kapal yang tetap harus bertugas meski harus meninggalkan keluarga di Hari Raya Idul Fitri. Di atas kapal sudah 3 kali selama 12 tahun. Ya seharusnya di momen-momen yang baik ini kita bisa berkumpul bersama anak dan istri. Jadi ada perasaan sedih dan haru. Keluarga sangat mengerti akan profesi saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah yang harus memberi nafkah ya. Sudah itu menjalani profesi. Alhamdulillah anak diberi pengertian bahwa ayahnya itu adalah seorang pelaut yang harus menjalankan tugas. Salah satu tugas yaitu dari perusahaan PT PLNI yang salah satu perusahaan milik negara yang harus menyatukan pulau-pulau yang ada di Republik Indonesia ini. Acara reuni sekolah sudah menjadi kegiatan yang melekat dalam tradisi mudik Lebaran. Saatnya bernostalgia dan menjaga tali silaturahmi dengan teman sekolah yang sudah lama tidak bersua.